Tia tiba di rumah majikannya pada pagi hari yang cerah. Angin yang berhembus lembut di sekitar taman rumah mewah itu memberi kesejukan setelah perjalanan panjang dari tempat kerjanya sebelumnya. Ini adalah rumah baru, tempat ia akan bekerja untuk beberapa tahun mendatang. Sebuah rumah yang megah, dilengkapi segala kemewahan yang tak pernah ia bayangkan bisa dimiliki oleh seseorang. Selama bertahun-tahun, Tia telah bekerja sebagai tenaga kerja wanita di berbagai negara, namun rumah Abdul, majikannya yang baru, memiliki atmosfer yang berbeda. Segalanya terasa lebih besar, lebih dingin. Namun ada sesuatu yang tak terjelaskan, seperti sebuah daya tarik yang mengundang. Setelah menerima salam hangat dari ibu rumah tangga, yang juga sangat ramah, Tia langsung disuruh beristirahat sejenak sebelum memulai tugas pertamanya. Ia tidak menanggapi lebih banyak, hanya membungkuk hormat, menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang harus dijaga sebaik mungkin. Beberapa menit kemudian, ia menemukan dirinya berdiri di ruang tamu besar, merenungkan segala hal yang akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan. Abdul, sang majikan, muncul di pintu ruang tamu. Pria itu tinggi, berkulit gelap, dengan rambut hitam legam dan mata yang memancarkan ketegasan. Setiap kali ia berbicara, suaranya dalam dan berwibawa. Tia merasa sedikit gugup. Meskipun ia telah berinteraksi dengan banyak majikan sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Mungkin ini karena tatapannya yang tajam, atau cara ia berbicara yang selalu menyertakan perhatian lebih pada setiap kata yang diucapkan. "Selamat datang, Tia," katanya dengan senyum tipis, yang meskipun tidak ekspresif, memberi kesan yang berbeda. "Saya harap Anda merasa nyaman di sini. Jika ada yang perlu dibantu, beritahu saja." Tia membungkuk lagi, menghormati sikapnya yang sopan. "Terima kasih, Tuan Abdul. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik." Seketika itu, Abdul mengangguk pelan dan melangkah ke ruangan sebelah. "Tia, saya akan membutuhkan bantuan Anda di ruang kerja saya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan." Kata-katanya mengandung perintah yang halus, seolah ia ingin Tia segera mengikuti keinginan tersebut. Tia mengangguk, meski sedikit bingung. Biasanya, ia hanya diberi tugas-tugas rumah tangga yang sederhana, tetapi permintaan Abdul terdengar lebih pribadi. Tia mengikuti Abdul ke ruang kerjanya, ruang yang luas dengan meja-meja kayu gelap, rak-rak buku yang penuh dengan koleksi literatur dan dokumen-dokumen penting. Hanya ada beberapa kursi di sana, serta lampu-lampu yang redup, memberi kesan hangat meski jauh dari kata intim. Ruang ini seolah berbicara tentang kepemilikan dan kekuasaan. Namun dalam beberapa hal, ia juga terasa sedikit menakutkan. "Ini dokumen-dokumen yang perlu saya tanda tangani," kata Abdul, merujuk pada beberapa berkas yang tersebar di atas meja. "Saya ingin Anda menyusunnya dengan rapi." "Bisa." Tia mengangguk lagi, meski ada sedikit ketegangan di antara mereka. Ia merasa matanya terlalu sering bertemu dengan mata Abdul. Ada kilatan yang sulit dipahami. Sesekali ia berpaling untuk menghindari tatapan itu. Namun tetap saja, setiap kali mereka berinteraksi, hatinya selalu berdebar lebih cepat dari biasanya. Abdul bekerja dengan tenang, sesekali mengeluarkan kata-kata memerintah, namun tidak ada yang kasar. Bahkan, cara dia berbicara sangat penuh perhatian. "Saya tahu ini akan sedikit banyak untuk pertama kali," kata Abdul suatu kali, saat ia tampak bingung mengatur dokumen. "Tapi, saya yakin Anda bisa menanganinya. Anda tampak cerdas." Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Tia merasa dihargai, meskipun ia belum sepenuhnya merasa nyaman di rumah yang besar ini. Tia berusaha fokus pada tugasnya, berusaha menenangkan dirinya. Namun, suasana di ruang kerja itu terlalu berbeda dari apa yang biasa ia rasakan di tempat kerjanya sebelumnya. Tatapan Abdul, meskipun tetap dalam batasan kesopanan, kadang-kadang meninggalkan perasaan aneh di dalam hati Tia. Seperti ada yang tidak terucapkan, seperti ada kekuatan tak tampak yang membungkus setiap gerakan mereka. Setiap kali ia menyentuh dokumen yang diberikan Abdul, Tia merasakan sensasi aneh, sesuatu yang menambah ketegangan yang semakin tak terelakkan. Ketika Tia berusaha merapikan dokumen lebih lanjut, Abdul berdiri dan melangkah ke dekat jendela besar di ruang kerja itu. Di luar, langit tampak biru dengan awan putih yang mengapung ringan. Namun, Tia tahu bahwa apa yang ada di dalam ruang itu jauh lebih berat daripada yang tampak di luar. Abdul tidak langsung berbicara. Hanya ada bisikan angin yang masuk dari luar, dan Tia merasa terhanyut oleh suasana yang perlahan mulai menguasainya. "Ada yang bisa saya bantu lagi?"
Tia akhirnya bertanya, mencoba untuk mengembalikan perhatian ke pekerjaan. Namun, Abdul hanya tersenyum tipis. Matanya tidak melepaskan pandangannya dari jendela. Belum. Tapi Anda bisa membantu saya dengan sesuatu yang lebih pribadi setelah ini, jika Anda mau. Suara Abdul penuh dengan kehangatan yang aneh, menciptakan suasana yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tia merasa sesak di dadanya, meskipun tak ada yang salah dari kata-kata itu. Hanya saja, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terkatakan, sesuatu yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Tia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, dan Abdul berkata, "Terima kasih, Tia. Kembali ke pekerjaan Anda nanti, ya?" Perasaan Tia campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa cemas, bingung, atau hanya sekadar melanjutkan tugasnya tanpa berpikir terlalu jauh. Namun, ada satu hal yang ia sadari dengan jelas. Kehadiran Abdul membuatnya merasa lebih hidup, lebih diperhatikan, dan lebih dihargai daripada yang ia rasakan selama ini. Saat Tia keluar dari ruang kerja Abdul, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Perasaan yang datang begitu mendalam, tak terucapkan, dan membingungkan. Namun, satu hal yang pasti, kehidupan barunya di rumah majikan ini akan membawa tantangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari berlalu sejak Tia mulai bekerja di rumah Abdul. Setiap hari ia merasa lebih terbiasa dengan suasana rumah yang besar dan mewah itu. Pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukannya selalu sama: membersihkan, memasak, mencuci pakaian, dan menjaga agar segala sesuatunya tetap rapi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam rutinitasnya. Abdul, sang majikan, semakin sering memintanya untuk membantu dalam urusan pribadi. Tidak hanya sekedar pekerjaan rumah tangga, tapi juga tugas yang lebih intim dan pribadi, seperti mengatur jadwal pribadinya atau menyiapkan berbagai kebutuhan di ruang kerjanya. Tia tahu ini bukanlah hal yang biasa. Sejak pertama kali bekerja bersama Abdul, Tia merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua, meskipun tak terucapkan. Tatapan matanya yang tajam dan penuh perhatian selalu membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi juga ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Setiap kali mereka berbicara, meskipun hanya tentang hal-hal biasa, ia merasa ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Ada dorongan halus, sebuah magnet yang menarik perhatiannya meski ia berusaha menghindarinya. Pada suatu malam yang tenang, setelah Tia selesai membersihkan ruang makan dan kamar tidur tamu, Abdul mengundangnya untuk duduk bersamanya di ruang keluarga. Tia agak terkejut. Biasanya, setelah tugasnya selesai, ia akan langsung kembali ke kamar tidurnya yang sederhana. Tetapi kali ini, Abdul memintanya untuk bergabung. "Silakan duduk, Tia," kata Abdul dengan senyum yang mengingatkannya pada pertama kali mereka bertemu. "Saya hanya ingin berbicara sebentar tentang pekerjaanmu di sini." Tia merasa sedikit canggung. Namun ia menuruti dan duduk di kursi yang disediakan. "Terima kasih, Tuan Abdul. Apa yang bisa saya bantu?" Abdul mengangguk, dan dengan tenang ia memulai percakapan mereka. "Saya tahu kamu baru di sini, dan saya juga menyadari bahwa ini mungkin terasa berbeda untukmu. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kerjamu. Kamu sangat cekatan dan cepat beradaptasi. Saya rasa kamu orang yang bisa dipercaya." Suaranya lembut namun tegas, seolah ada sesuatu yang dalam yang ingin ia sampaikan. Tia tersenyum kecil, merasa dihargai meskipun sedikit gugup. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." "Tia," Abdul melanjutkan, menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam. "Saya tahu mungkin kamu merasa canggung bekerja di rumah ini, dengan semua kemewahan dan aturan yang ada. Tetapi kamu harus tahu, saya ingin kamu merasa nyaman. Saya tidak ingin kamu merasa terpisah dari keluarga ini." Perkataan itu membuat Tia terdiam sejenak. Meski kata-kata Abdul terdengar sangat sopan dan penuh perhatian, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Seperti ada kedekatan yang tidak diungkapkan, sebuah perasaan yang menggelitik namun sulit untuk dipahami. Abdul melanjutkan, "Jangan khawatir, kamu tidak perlu merasa terlalu formal dengan saya. Anggap saja ini rumahmu juga." Tia hanya mengangguk, berusaha menenangkan perasaannya yang mulai kacau. "Terima kasih, Tuan Abdul. Saya akan berusaha merasa nyaman." Malam itu, percakapan mereka berlangsung dengan suasana yang hangat dan ringan. Namun, setelah beberapa saat, Abdul berdiri dan berjalan ke arah pintu.
Saya harus pergi sebentar. Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di luar. Kamu boleh beristirahat jika sudah selesai dengan tugasmu. Tia hanya mengangguk. Namun tatapan matanya tidak bisa lepas dari Abdul yang keluar dari ruang keluarga. Ia merasa aneh. Ada rasa kosong yang muncul saat Abdul pergi, meskipun hanya sebentar. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa perasaannya itu hanyalah kebingungannya, karena belum terbiasa dengan situasi baru. Namun, semakin lama ia bekerja di rumah itu, semakin sering ia merasa perasaan itu datang. Setiap kali Abdul berbicara dengannya, ia merasa seperti ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Bahkan ketika Abdul dengan lembut menanyakan hal-hal kecil tentang kesejahteraannya, atau ketika ia memintanya untuk menemani saat makan malam, Tia merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Rasanya seperti ada energi tak terkatakan yang mengalir di antara mereka. Dan meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam, ia tidak bisa menghindar. Pada suatu sore, ketika Tia sedang membersihkan ruang tamu, Abdul masuk dengan membawa beberapa berkas. Seperti biasa, ia meminta Tia untuk membantunya mengatur dokumen-dokumen itu. Mereka bekerja bersama di meja ruang tamu, tetapi kali ini, kedekatan itu terasa semakin nyata. Tia bisa merasakan nafas Abdul yang sesekali menghempuskan angin ke wajahnya. Ia mencoba fokus pada tugasnya. Namun setiap kali ia melirik Abdul, ia merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka, meskipun itu hanya dalam diam. Abdul tampaknya menyadari ketegangan itu, dan sekali lagi, ia mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi. Tia, bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka baik-baik saja di Indonesia? Tanya Abdul sambil melipat beberapa dokumen. Pertanyaan itu membuat Tia sedikit terkejut. Biasanya, majikan tidak terlalu peduli dengan kehidupan pribadi pekerjanya. Namun, ada sesuatu dalam cara Abdul bertanya yang membuat Tia merasa bahwa ia benar-benar tertarik dengan kehidupan pribadinya. Mereka baik-baik saja. Tuan, terima kasih telah bertanya. Jawab Tia dengan suara lembut. Abdul tersenyum, dan ada kedalaman dalam tatapannya. Saya senang mendengarnya. Jangan khawatir tentang apapun di sini. Kamu bisa menganggap saya seperti saudara. Tia merasa sangat bingung. Kata-kata itu terdengar begitu tulus. Namun pada saat yang sama, ada sensasi yang membuatnya merasa cemas. Apa maksud sebenarnya dari kata-kata Abdul? Apakah ia hanya berbicara sebagai seorang majikan yang peduli, atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian yang ditunjukkannya? Saat hari semakin larut, Tia merasa hatinya semakin sulit untuk ditenangkan. Setiap pertemuan dengan Abdul, setiap kata yang ia ucapkan, hanya semakin membuat perasaan itu semakin mendalam. Perasaan yang datang tanpa bisa ia kendalikan. Perasaan yang berbaur antara rasa terhormat, kebingungan, dan sedikit rasa ingin tahu. Namun satu hal yang pasti, kedekatan yang tumbuh antara mereka berdua semakin menguatkan perasaan yang sulit untuk dicerna. Di malam hari, ketika ia berbaring di tempat tidurnya, Tia memikirkan semua yang telah terjadi. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Adakah ini hanya perasaan kosong yang datang karena ia jauh dari rumah? Atau apakah perasaan ini lebih dari sekadar kebingungannya? Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa mengabaikan apa yang dirasakannya. Ada sesuatu yang terjadi di antara dirinya dan Abdul, sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan majikan dan pembantu. Seminggu setelah pertemuan yang penuh ketegangan di ruang tamu, Tia merasa dirinya semakin terperangkap dalam permainan perasaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Setiap hari, interaksi dengan Abdul semakin intens. Meskipun ia hanya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa, ada momen-momen tertentu di mana mereka berdua berbicara lebih lama, berbagi tawa kecil, atau bahkan berbicara tentang kehidupan pribadi mereka. Semua itu semakin mengaburkan garis antara batas profesional dan pribadi yang seharusnya ada. Pada suatu sore yang cerah, saat ia sedang membersihkan kolam renang di halaman belakang, Abdul muncul di teras. Ia mengenakan pakaian kasual, seolah ingin menikmati udara luar. Tia tidak bisa tidak merasakan ketegangan yang sama saat melihatnya mendekat, meskipun ia berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya. Tia, kata Abdul dengan suara yang hangat, namun ada nada yang lebih pribadi di sana. Kamu tahu, aku sudah lama tidak melihat seseorang bekerja sekeras kamu. Semua orang di sini sangat nyaman denganmu. Tia mengangguk, sedikit terkejut oleh pujian yang datang begitu tiba-tiba. Terima kasih, Tuan. Abdul melangkah lebih dekat, dan Tia bisa merasakan kehadirannya yang begitu dominan.
Ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memandangnya sekarang, sesuatu yang lebih dalam. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan melanjutkan pekerjaannya, tetapi perasaan aneh itu tidak bisa dihindari. Setiap kali Abdul berbicara dengannya, meskipun hanya hal kecil, hatinya berdebar lebih cepat. "Apakah kamu merasa nyaman bekerja di sini?" tanya Abdul lagi, matanya tetap tertuju padanya. "Aku tahu mungkin ini bukan tempat yang mudah untuk merasa seperti di rumah, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kerjamu. Kamu selalu membuat segalanya terasa lebih mudah." Tia mengangguk, meskipun kata-kata Abdul membuatnya merasa semakin bingung. "Terima kasih, Tuan. Saya mencoba beradaptasi sebaik mungkin." Abdul tersenyum, lalu melangkah sedikit lebih dekat. "Kamu tahu, Tia," kata Abdul perlahan, suara lembutnya menyentuh telinga Tia. "Aku merasa senang memiliki seseorang seperti kamu di sini. Kamu membuat rumah ini terasa lebih hidup." Tia merasa tubuhnya kaku. Kata-kata Abdul, meskipun terdengar sopan, ada kedalaman yang tak terucapkan di dalamnya. Sesuatu yang membuatnya merasa cemas, tetapi juga tidak bisa menghindar dari perasaan hangat yang timbul. Abdul berdiri sangat dekat, dan Tia bisa merasakan suhu tubuhnya yang sedikit lebih hangat dibandingkan dengan dirinya. Tiba-tiba, Abdul menatapnya dengan tatapan yang lebih serius. "Tia, kamu tahu, aku menghargai kamu lebih dari sekadar seorang pekerja. Kamu lebih dari itu." Suaranya begitu tenang, namun dalam kalimat itu ada ketulusan yang membuat Tia merasa sangat terhanyut. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatnya merasa seperti tengah berada dalam sebuah dunia yang berbeda. Sebuah dunia di mana mereka berdua berbagi sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan majikan pembantu. Perasaan yang telah menggelora di dalam diri Tia semakin sulit untuk disangkal. Meski ia berusaha untuk tetap menjaga jarak, perasaan itu terus tumbuh, mengakar dalam hatinya. Setiap kali Abdul berbicara dengannya, tatapan matanya yang penuh perhatian semakin sulit untuk diabaikan. Ia merasa seperti ada yang menariknya untuk lebih dekat, meskipun ia tahu itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Namun, malam itu, setelah makan malam yang tenang, Abdul kembali memintanya untuk duduk bersama. Suasana di ruang tamu terasa lebih intim dari biasanya. Ada lampu-lampu lembut yang menerangi ruangan, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan cuaca malam yang agak dingin. Mereka berdua duduk di kursi yang bersebelahan, tetapi cukup jauh untuk menjaga jarak. Abdul memulai percakapan dengan nada yang lebih serius. "Tia," katanya, matanya kembali menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu kita sudah berbicara banyak, tetapi ada satu hal yang ingin aku katakan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kehadiranmu di sini. Kamu membawa sesuatu yang berbeda." Tia menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai bercampur aduk. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik." Abdul menghela napas pelan. "Aku tahu kamu berusaha keras, Tia. Tetapi ada lebih dari sekadar pekerjaan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja." Ia terdiam sejenak, matanya tetap terkunci pada Tia, menunggu reaksi. Tia terkejut. Kata-kata itu datang begitu mendalam dan mendalam. Ia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Ia merasa cemas, bingung, namun juga ada perasaan yang tidak bisa ia hindari. Sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa maksud Tuan?" tanya Tia dengan suara gemetar, mencoba menjaga jarak, meskipun hatinya mulai berdebar lebih cepat. Abdul menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. "Aku tidak ingin membuatmu merasa canggung, Tia. Tetapi aku merasa kita berdua memiliki ikatan yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Aku mulai melihatmu sebagai lebih dari itu. Kamu sangat berarti bagiku." Tia merasa wajahnya memerah. Semua yang dikatakan Abdul terasa begitu dalam, namun juga membingungkan. Ia tahu bahwa ini adalah jalur yang berbahaya, bahwa perasaan ini tidak boleh tumbuh lebih jauh. Tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin lebih dekat dengan Abdul, yang merasa tersentuh oleh perhatian dan kepedulian yang diberikan. "Tuan Abdul," kata Tia pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Ini semua terlalu cepat." Abdul mengangguk, namun matanya tetap lembut. "Aku mengerti, Tia. Aku tidak ingin memaksamu untuk merasakan hal yang sama.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku akan menghormatinya. Tia merasa kebingungannya semakin dalam. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaan ini. Setiap pertemuan dengan Abdul semakin menguatkan perasaan yang sulit ia jelaskan. Namun, pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak, bahwa ia harus berhati-hati dengan perasaan ini. Meski begitu, saat ia meninggalkan ruang tamu itu malam itu, ia tahu bahwa segala sesuatu telah berubah. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sebuah benang tipis yang menghubungkan mereka berdua. Dan entah bagaimana, ia merasa tak bisa melawan tarikan itu lagi.